Pemirsa Suara NTB, kembali lagi bersama Kania di sini, tentunya di program Bedah Profesi. Kali ini kita akan membahas profesi yang menjadi antusiasme warga plus 62 ya. Banyak sekali yang sudah mulai penasaran dan menanti-nantikan kita membedah salah satu profesi yang sangat dinanti. Dan kali ini saya bersama dengan ahlinya, bersama dengan Pak Kadis Dinas Kebakaran, Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan. Selamat siang Pak Kadis. Selamat siang. Boleh disapa dulu pemirsa Suara NTB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat melaksanakan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, dalam keadaan sehat ini juga pasti dalam keadaan puasa ini juga tetap terus melakukan tupoksinya, begitu ya Pak ya, kalau di instansi Dinas Pemadam Kebakaran ini Pak ya. Iya. Dan tentunya Pak, boleh dong berbagi sedikit ke pemirsa Suara NTB, karena ini kan banyak sekali yang menanti-nantikan cerita seru di balik perjalanan dan saat turun ke lapangan, saat menjalankan tugas, itu seperti apa di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Mataram sendiri. Kemudian dari Pak Sudirman sendiri mungkin punya hal-hal unik yang bisa mengawali cerita kita sebelum kita mendalami lagi nih tentang profesi sebagai pemadam kebakaran. Bisa dibagi Pak? Ya, terima kasih. Para pemirsa yang budiman, pemerintah Kota Mataram pada saat sekarang adalah bagaimana cara kita menghadirkan kesejahteraan di tengah masyarakatnya, kemudian bagaimana caranya kita menghadirkan rasa nyaman, aman, tentram, dan harmonis di tengah masyarakatnya. Maka berangkat dari dua hakikat kepemerintahan ini, pemerintah Kota Mataram membagi habis tugas dan fungsinya. Nah, kami di sini sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Mataram mempunyai tugas pokok dan fungsi kami, yaitu menyelamatkan daripada masyarakat yang kebetulan terkena daripada kebencanaan. Kalau kemarin masyarakat kita berasumsi terhadap pemadam kebakaran adalah sebatas memadamkan api, gitu ya. Nah, sekarang ini tidak lagi seperti itu. Ada kata penyelamatan. Jadi kata penyelamatan inilah yang membuat gerak ruang lingkup daripada pemadam kebakaran dan penyelamatan ini menjadi luas sekali. Contoh misalnya, pada saat ibu rumah tangga, tatkala dia mengalami suatu tragedi yang ada di dalam rumahnya, katakanlah masuk ular, biawak, kemudian dan lain-lain, itu cenderung kepada pemadam kebakaran. Dan bahkan bukan itu saja, termasuk juga ibu-ibu yang notabene-nya yang ada di tempat lain, tatkala dia mengadu kepada, mohon maaf, institusi yang lain, tidak dilayani di sana, kita pun juga tidak luput didatangi untuk mengadu, gitu, curhat kepada pemadam kebakaran. Mohon maaf, ini bukan urusan pemadam sebenarnya, tapi curhat juga kepada pemadam. Bahkan Mbak, ada suatu ketika teman-teman ini diminta oleh seorang siswa SMA begitu, ditelepon untuk membantu mengerjakan tugas sekolahnya. Nah, tatkala itu ditanya kenapa sampai hal sekecil ini kami ditelepon untuk datang, ya ini juga bentuk penyelamatan Mas. Penyelamatan nilainya dia. Ya, penyelamatan agar nilainya bisa bagus. Jadi petugas kami diminta untuk membantu mengerjakan itu. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan pemadam kebakaran, kemudian hal-hal yang pemotongan cincin. Jadi yang paling banyak sekarang kasus yang terjadi ini, terutama musim-musim hujan begini, adalah evakuasi ular, biawak, kemudian yang sejenisnya juga, kemudian ada juga apa namanya sarang tawon juga yang kira-kira mengganggu masyarakat. Seperti itu.
Oke, itu unik juga ya berarti ya Pak ya. Artinya Ya, luar biasa. saking penyelamatan ini menyelamatkan segala hal gitu ya, urusan hati, urusan tugas sekolah. Semuanya pun juga ini lama-lama buat posko pengaduan teman curhat ini kayaknya Pak. Tapi biasanya Pak pengalaman yang selain kan urusan kebakaran gitu kan, urusan juga perihal ular masuk rumah dan lain sebagainya. Itu ada hal-hal lainnya nggak Pak? Misalnya kayak menjadi penengah dari misalnya ada kasus pertengkaran di keluarga gitu, jadi penengah juga nih Damkar datang ke sini, atau mungkin urusan kayak Pak saya putus cinta datangnya ke Damkar gitu, pernah dapat laporan seperti itu nggak Pak datang ke sini? Ya, jadi selama saya bertugas dari sejak Januari tahun 2024 sampai saat sekarang, ya kasus yang unik seperti itu memang belum pernah sih datang ke sini. Tapi di luar yang aduan masyarakat memang pernah terjadi di sini. Dalam artinya kasus barangkali yang berkaitannya dengan personil barangkali ya. Tapi kalau masyarakat umum tentang mengadukan nasib karena ada persoalan rumah tangga, katakanlah perceraian, kemudian dan lain-lain, belum pernah terjadi di sini. Tapi justru yang terjadi kita juga lebih merasa tersanjung dan sangat senang gitu ya. Ada beberapa daerah di tetangga kita, misalnya dari Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, ada anak kita yang TK, dia datang berkunjung ke sini, Mbak. Padahal di daerah mereka itu kan punya pemadam kebakaran. Nah, ini ada apa? Nah, disinilah kami sebagai pemadam Kota Mataram itu merasa tersanjung dan sangat berbahagia sekali kami didatangi bersilaturahmi. Tentu ini kan ada hal yang menarik buat kami kan gitu ya. Nah, itu kasus yang paling unik yang selama ini saya pernah rasakan memang yang berkaitan dengan itu tadi ada telepon dari masyarakat, kita diminta datang ke rumahnya, hanya sekadar kucing yang tidak bisa turun dari atas lemari ya, atas lemari. Itu pemadam kebakaran yang ditelepon. Sekedar dari atas lemari, Mbak. Iya. Nah, baru-baru kemarin juga anjing gila yang ada di atas atap. Di atas atap anjing gila. Nah, itu kemarin kasusnya terjadi. Jadi terhadap apapun yang berkaitan dengan penyelamatan sifatnya, ya rasa-rasanya masyarakat kita ini masih lebih nyaman berhubungan dengan pemadam kebakaran ketimbang dengan instansi yang lain. Oke, jadi sisi lain dari Damkar inilah memberikan kenyamanan gitu Pak ya. Kenyamanan itu yang mungkin lebih banyak diperoleh ke Damkar. Jadi sampai urusan sekecil apapun pengen deketnya sama Damkar aja gitu ya. Ya seperti itu lah. Kemudian Pak, kalau dari kesiapan personil sendiri Pak, kalau udah urusan yang kayak artinya sesederhana menyelamatkan kucing di atas lemari dan lain sebagainya, itu seperti apa kesiapan dari personil sendiri Pak? Sempat ngerasa kayak kewalahan nggak Pak untuk mendapatkan laporan, belum lagi ada yang lapor untuk bikinin tugas atau mungkin jemput ke sekolah gitu Pak, itu gimana? Jadi saya selaku pimpinan di pemadam ini selalu memberikan saran kepada teman-teman yang ada di sini bahwa semua pekerjaan itu harus kita cintai. Apalagi di sini ada moto yang namanya lebih bagus kita menolong daripada kita ditolong. Dan kita tidak akan pernah pulang, pantang pulang sebelum padam. Itu moto pemadam kebakaran. Itu yang berkaitan dengan pemadam. Nah, kaitannya dengan kesiapan personel saya sudah tanamkan kepada teman-teman bahwa terhadap apapun yang terjadi di kota ini, kita harus selalu dalam keadaan siaga dan siap. Dan nampaknya teman-teman ini sudah melaksanakan dari prinsip apa yang disebut dengan harmoni di dalam visi misi Harum. Nah, harmoni ini kalau boleh saya jelaskan sedikit. Nah, harmoni ini sebenarnya kita bisa merasa sebelum terasa. Jadi yang bisa merasa sebelum terasa itu misalnya kalau ada seseorang datang ke rumah kita untuk mengadukan suatu persoalan, kita lihat dari raut wajahnya saja sudah susah, belum pada kita pertanyaan, kita sudah merasakan. Itu sebenarnya yang disebut dengan harmoni di dalam visi dan misi Harum, salah satunya itu. Nah, teman-teman ini saya berusaha untuk saling mengingatkan di sini, bahwa kami di sini terhadap apapun yang dilaksanakan di tengah masyarakat ini, itu bebas dari biaya. Hanya semata-mata
mereka ini sudah menikmati daripada pekerjaan ini, sudah menganggap pekerjaan ini adalah sesuatu yang sakral, yang nilai buat mereka itu adalah bernilai ibadah saja. Sehingga kalau tidak demikian, saya tidak yakin teman-teman ini akan happy, kemudian santai dengan melaksanakan pekerjaan seperti itu. Kalau kewalahan selama ini memang belum pernah saya lihat teman-teman ini sampai kewalahan. Nah, tatkala kecuali ada hal-hal yang sifatnya lebih emergensi dan membutuhkan sesuatu yang besar, misalnya api yang sulit dipadamkan, misalnya mungkin, dan ini pun belum pernah terjadi. Kalau kemarin terjadi di Lombok Barat itu sebatas kita hanya membantu gitu ya, membantu. Jadi seadanya kita bisa mengirimkan pasukan dan peralatan kita. Tapi kalau selama ini sepanjang saya di sini belum pernah ada teman-teman ini yang mengeluh tentang itu dengan pekerjaan. Ya karena itu tadi. Jadi diniatkan semata-mata untuk menilai ibadah. Bayangkan Pak, teman-teman di sini kita bagi dalam 3 shift. Jadi 3 regu di sini. 1 regu itu harus standby itu 1 kali 24 jam. Mereka tidur di sini, makan di sini. Apalagi sekarang bulan puasa begini. Saya berapa kali ikut berbuka puasa sama teman-teman di sini. Itu semua atas inisiatif teman-teman. Tanpa harus ada dari semana-mana gitu. Jadi saya melihat teman-teman ini memang luar biasa semangatnya untuk itu. Mudah-mudahan insya Allah dan terus untuk berlanjut seperti itu ya. Amin. Karena balik lagi bekerjanya dengan harmoni hati gitu Pak ya. Jadinya dekatnya dengan masyarakat juga mainnya itu dari hati. Dari gitu. hati dia. Oke. Nah untuk personil sendiri berada berapa sih Pak kalau untuk di pemadam kebakaran Kota Mataram ini? Secara keseluruhan saya punya anggota ada 100 orang. Oke. Nah khusus yang di operasional ini kurang lebih ada sekitar 70 orang. Nah 70 orang ini kita bagi dalam 3 shift tadi. Jadi ada shift 1 atau disebut dengan ton 1, shift 2 ton 2, kemudian shift 3 ton 3. Nah itu dibagi 3 kali di dalam 1 kali 24 jam nanti bergantian mereka. Kemudian sebahagiannya yang kurang lebih 30 orang itu ada di kantor selatan, yaitu di Lingkar Selatan, komplek perkantoran Kota Mataram di Lingkar Selatan itu hanya sebatas administrasi saja. Termasuk saya berkantor di Selatan. Nah kalau di kantor ini kantor operasional. Jadi di sini kalau mau melihat seperti apa pemadam kebakaran ini bisa dilihat di kantor operasional di sini, di kantor utara namanya kalau kami sebut. Jadi kami pemadam ini sekarang ada 2 dapur, Mbak. Ada kantornya di selatan, di komplek perkantoran yang ada di Lingkar Selatan. Kemudian ada kantornya satu di sini, yaitu di kantor utara atau disebut dengan Karangjangkong. Seperti itu. Masyarakat lebih banyak menghampirinya ke operasional, kantor operasional atau di mana, Pak? Alhamdulillah di operasional. Operasional. Karena memang kan pemadam ini identik dengan kantor operasional kan. Iya. Ada sebagian alat kita cuma 1 yang ada di sana, yaitu mobil tangga. Nah, mobil tangga ini sewaktu-waktu kita bisa keluarkan kalau ada hotel yang bertingkat lebih dari 3-4 baru bisa kita keluarkan. Dan itu jarang terjadi. Selama saya alhamdulillah belum pernah. Dan selebihnya ada di sini. Nah, di sini itu segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat ada di sini. Prosesnya saja baru di kantor selatan. Oke, baik. Nah, kemudian untuk kesiapan dari unit kendaraannya. Nah, kita kan pengen tahu nih Pak, berapa sih unit kendaraan yang memang disiagakan untuk di kantor pemadam kebakaran Mataram ini, Pak? Alhamdulillah, kita yang ada sekarang sarana kita untuk kendaraan ada 7 unit kendaraan yang siap untuk melayani masyarakat kita. Kemudian tahun ini alhamdulillah kita akan tambah 3 unit lagi yang baru. Nah, dari 7 unit ini memang semuanya dalam keadaan ready, tapi tergantung kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Kalau umpama yang modelnya kebakaran, maka kita harus mengeluarkan mobil 04 sama 05 itu khusus untuk pemadam kebakaran. Tapi kalau hanya sekedar untuk evakuasi ular misalnya, kemudian evakuasi tawon misalnya, cukup dengan mobil Thanos yang mobil kecil. Nah, jadi insya Allah tahun ini kita akan tambah lagi 3 unit dan insya Allah juga kantor kita ini akan kita rehab tahun ini juga. Amin. Sehingga saya berharap terhadap teman-teman media ini
sering-sering datang ke sini. Oh, suka saya diundang Ya. berarti Pak. Siapa tahu ada cerita unik yang bisa dibagi berarti setelah itu Banyak kan. sekali cerita unik di Iya. sini. Banyak sekali. Siapa tahu dengan kondisi artinya saat ini aja sudah banyak laporan-laporan yang unik gitu ya Pak ya, bisa dibilang unik yang diterima gitu. Apalagi nanti sudah direhab, mungkin lebih luas lagi sepertinya Pak ya. Insya Allah akan menjadi kebanggaan kita sebagai Iya, warga betul Kota sekali. Mataram. Kembali ke tupoksi sebagai pemadam kebakaran, pasti urusannya dengan api begitu Pak ya. Iya. Bukan api cemburu Pak ya, Iya, nah, itu iya. beda lagi itu nanti iya. urusannya. Ini ke api Pak. Nah kemudian saya pengen tahu selama perjalanan ini mungkin kasus terbesar gitu Pak ya, penanganan yang dilakukan oleh pemadam kebakaran Kota Mataram ini saat apa, kemudian di mana dan bagaimana Pak cara diary yang dilakukan para anggota? Selama saya bertugas dari sejak Januari 2024 sampai dengan saat ini, hanya baru ada satu kasus yang menurut saya agak sedikit kewalahan tim saya untuk memadamkan api. Karena apa? Memang lokasi tempat itu ada di Kecamatan Sentubayo. Lokasinya ada persoalan dengan ruang lingkup gerak para tim untuk bisa melaksanakan tugas di situ. Karena di situ ada semacam kabel listrik yang tidak bisa dilakukan oleh tim kami, tapi harus menurunkan tim dari PLN. Jadi kami terasa sedikit di situ agak lamban gerakannya, karena kami harus menunggu tenaga profesional dari PLN untuk mengurus kabel dulu. Kalau kami paksakan dengan keadaan seperti itu, nanti justru bukan kami akan menyelamatkan, bahkan kami sebagai petugas juga bisa tidak terselamatkan. Maka dari itu, pada saat itu pimpinan kami, Pak Wali Kota juga memantau hal tersebut karena agak lama prosesnya. Agak lama karena itu tadi, ada persoalan teknis di lapangan yang kabel listrik itu kita menunggu petugas dari instansi lain dulu. Tapi alhamdulillah secara mandiri khusus pemadam kebakaran untuk memadamkan api belum pernah ada hambatan kita. Karena dari sarana kita juga cukup. Kemudian kapasitas yang harus dipadamkan di lokasi juga tidak terlalu besar, masih bisa terjangkau, masih standar. Jadi belum ada hal-hal yang mempersulit untuk menguasai api karena alasan personil dan sarana kita. Alhamdulillah. Artinya kesiapsiagaan itu sudah selalu ada gitu ya Pak ya, selalu ginilah berdampingan dengan itu Pak ya. Kemudian Pak, kalau berbicara soal kasus. Dan paling banyak itu didominasi penyebabnya karena apa Pak? Selain konsleting listrik gitu biasanya? Ya biasanya kasus karena kalau khusus kebakaran kebakaran yang paling sering terjadi itu karena konsleting listrik. Jarang terjadi karena kelalaian masyarakat, karena kompornya ditinggal dalam keadaan masih hidup gitu ya. Kalaupun ada itu jarang. Yang paling sering terjadi adalah kena konslet listrik itu. Terutama teman-teman kita, masyarakat kita yang lalai dengan cas HP yang selalu terpasang di masing-masing stop kontak itu, mungkin lupa barang. Itu yang paling sering kasus terjadi. Paling sering. Artinya kasus. pemicunya itu karena konsleting listrik. Dan itu termasuk juga yang terjadi kemarin di Lombok Barat, di Pondok Pesantren Lombok Barat itu pemicunya itu. Termasuk juga yang di Narmada kemarin, di Narmada, Pasar Narmada, itu memang kebakaran besar kategori, itu pemicunya juga itu. Nah kalau khusus yang berkaitan kena kelalaian masyarakat kita, kena kompor atau dibakar, itu jarang terjadi. Oke. Nah kemudian Pak, kalau melihat kasus kemarin mungkin yang terbaru tuh kemarin yang di Narmada itu Pak ya. Nah kalau penindakan seperti itu dari pemadam kebakaran sendiri, seperti apa standar baik standar yang diterapkan sebagai yang akan turun nanti di lapangan, kemudian jarak yang dibutuhkan, kemudian seperti apa yang perlu diamankan saat sudah di lokasi seperti itu Pak? Ya, kalau untuk SOP kami sudah ada. Kalau SOP kami khusus di dalam Kota Mataram tidak ada yang lebih dari 15 menit pada saat kami menerima aduan masyarakat. Artinya begitu aduan kita terima, bahkan kurang dari 15 menit itu anggota sudah harus berada di lokasi.
Nah, yang paling duluan kita harus amankan, kita membaca dulu situasi, jangan sampai di situasi itu ada kaitannya dengan kabel listrik tadi itu. Kemudian bagaimana dengan rumah-rumah yang di sebelah. Kemudian siapa yang tinggal di situ. Harus benar-benar dulu kita identifikasi, jangan sampai di lokasi itu masih ada masyarakat kita yang barangkali tidak diketahui oleh warga setempat. Itu dulu yang harus diperiksa. Nah, baru apinya kita tanggulangi masalah itu. Jadi secara teknis memang pertama SOP tidak boleh lebih dari 15 menit di wilayah Kota Mataram. Kecuali kita diminta untuk membantu, mendukung di luar Kota Mataram, termasuk kayak contoh kasus yang terbakar di Pasar Narmada. Itu Kota Mataram lebih dulu ketimbang pemadam kebakaran Lombok Barat kemarin. Kebetulan sekali teman-teman yang dari pemadam Lombok Barat sedang diundang di Aston di belakang kantor kita untuk buka puasa. Karena kita dianggap memang partner kerja kita, ya siapa yang duluan. Ya seperti itulah. Ya, alhamdulillah SOP kita memang seperti itu, Mbak. Dan ada moto kita itu pantang pulang sebelum padam. Padam, waduh. Selain bikin padam, bikin adem juga Pak bikin ya. adem karena itu air. Iya, Jadi betul. kalau teman-teman ini kalau mau tetap basah, silakan aja datang ke pemadam kebakaran. Ya kalau Supaya udah tetap capek adem gini ya, gitu. betul udah capek dengan suasana yang panas gitu kan, datang aja karena kan di sini menyelamatkan apa aja Pak ya. Apa semuanya. Betul. Ya, termasuk juga pemotongan cincin saudara-saudara kita, warga kita kalau kesulitan karena biasanya ya kalau ada kasus seperti pemotongan cincin kayak gitu itu kita bekerja sama dengan tim medis yang dari rumah sakit, puskesmas, di mananya kita butuh mereka. Tatkala umpama nanti tangannya sudah terlalu berlebihan sakitnya atau katakanlah sudah parah sekali gitu ya, kita perlu kerjasama dengan para rumah sakit untuk kita rekom ke rumah sakit. Oke. Dengan adanya aspek penyelamatan nih Pak, penambahan aspek penyelamatan, apakah anggota sendiri juga dibekali sebuah pelatihan gitu Pak? Iya. Jadi dari tahun ke tahun bukan saja sekedar sarana prasarana, kemudian gedung kita perbaiki, tapi yang paling penting adalah kompetensi daripada SDM kami. Nah, alhamdulillah dari 70 kita punya SDM di sini, hampir 70% sudah kita bekali dengan kompetensi yang berkaitan dengan pemadam. Karena setiap tahun kita akan kirim mereka ke Cilacap, ke Jakarta, di mana tempat ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya untuk kompetensi pemadam, kami selalu kirim itu. Kemarin juga tahun kemarin ada 3 orang. Nah, insya Allah tahun ini juga kurang lebih sekitar 30 sampai 40 orang. Kalau di dalam anggaran kita untuk kita tingkatkan kompetensi daripada SDM kami. Itu berarti termasuk rescue jika ada korban gitu Pak. Maksudnya jika ada warga yang terjebak saat kebakaran itu berarti juga dalam ada diajarkan pelatihan tersebut berarti Pak. Semuanya yang berkaitan dengan penyelamatan dan rescue itu sangat penting. Itu komplit di situ. Pembinaan pelajarannya memang harus rescue yang diutamakan juga. Oke. Nah kemudian Pak, ini kita kembali lagi ke masyarakat nih Pak ya, kembali lagi masyarakat dengan banyak cerita dan kejutannya kan Pak ya. Kemudian ada rencana tersendiri nggak Pak untuk menyikapi mungkin masyarakat dengan laporan-laporan uniknya yang datang ke sini, atau mungkin sempat berpikir untuk apa kita bikin aja ya kanal tersendiri gitu untuk menampung semua curhatan masyarakat, karena di media sosial itu banyak sekali menyala damkarku gitu kan, menyala padamku. Jadi karena banyak sekali kan tidak hanya didatangi untuk teman curhat, bikin tugas gitu, hal-hal lain juga gitu. Apakah akan ada layanan tersendiri atau mungkin rencana ke depan gitu Pak? Ya sudah pasti, terutama sarana yang kami miliki, katakanlah kantor kami ini sekarang, kebetulan kami akan rehab kantor ini. Kami insya Allah akan membuat satu ruangan khusus untuk kita menampung keluhan masyarakat, aduan masyarakat. Tapi memang kami masih punya kekurangan, kami belum sempat membuat pamflet, kemudian semacam brosur gitu ya, yang kami sebarkan kepada masyarakat, bahwa Kota Mataram ini dengan hadirnya pemadam itu bisa mengcover beberapa
persoalan masyarakat kita, terutama yang berkaitan dengan penyelamatan dan kebakaran. Dan bukan itu saja, apapun bentuknya yang berkaitan dengan penyelamatan, silakan saja datang ke pemadam kebakaran. Dan kami siap untuk itu. Nah, ini sudah kita buktikan, yang seperti saya sampaikan tadi, ada anak kita yang dari TK Lombok Tengah, Lombok Barat, Utara, gitu, kan edukasinya ke sini. Kita tanya kenapa harus ke sini, di sana kan juga ada pemadam. Kami senangnya di sini, Pak. Nah, kaitannya dengan itu nampaknya ya, sekarang publik ini sudah mulai berpikir, jadi siapapun instansi pemerintah kalau merasa terlayani dengan nyaman, dengan cepat gitu, respon gitu, saya rasa ke situ larinya masyarakat. Saya bukan menyepelekan instansi yang lain, mohon maaf. Jadi banyak juga yang kami dengar bahwa keluhan masyarakat ini masih kita memilih damkar sajalah tempat kita datang, gitu. Seperti itulah gitu. Nah, apapun masalahnya damkar solusinya. Damkar solusinya. Gitu. Nah, itu dia. Sehingga kami sekarang kan harus bersiap-siap untuk mengantisipasi semua itu, karena masyarakat memang sudah waktunya barangkali melihat ya. Itulah yang saya katakan tadi, Mbak, kami ini bekerjanya itu hanya lillahi ta'ala, berdasarkan nurani itu tadi. Dan teman-teman nih, kalau Mbaknya dia perhatikan teman begitu nanti ada aduan masyarakat, bel bunyi di bawah, teman-teman ini seperti orang yang sampai merinding badannya itu melaksanakan pekerjaan itu dengan ikhlas sekali. Jadi mereka suatu kebanggaan begitu mendengar itu langsung udah respect, kemudian langsung panggilan seperti panggilan dari hati ya. Dan bukan sekedar pemadam, apapun. Ya. Jadi sudah terbiasa teman-teman. Mulai terbiasa ya Pak ya, mulai terbiasa dengan laporan unik itu. Nah, berangkat dari laporan unik itu Pak, apa yang perlu ditekankan bagi anggota nih Pak? Karena kan orang datang dengan aduannya banyak sekali, ada yang cuma curhat, entah itu masalah pribadi atau melibatkan hubungan dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal unik lainnya. Nah, apa sih yang jadi catatan bagi anggota yang do and don'ts-nya yang dilakukan oleh anggota saat menghadapi itu? Pertama, saya selalu tekankan bahwa ukuran kepuasan masyarakat itu untuk dilayani adalah di atas segala-galanya. Bagaimana cara terpuaskan? Itu kita pertama kan harus kita luas jadi manusia kan, kemudian juga kita harus lebih sopan, lebih santun, kemudian kita melayani masyarakat dengan baik gitu intinya. Dan yang tidak kalah pentingnya, teman-teman ini selalu berada di lapangan. Tidak ada satupun teman ini yang meninggalkan lapangan, lokasi pada saat mereka bertugas. Nah, acuannya mereka itu, kenapa justru masyarakat? Karena memang kita bareng-bareng sama kita saling mengingatkan bahwa ukuran kita melayani masyarakat itu adalah kepuasan. Kepuasan itu kalau sudah tercukupi, rasanya luas, kemudian akrab, kemudian baik, sopan, santun dan lain sebagainya. Saya rasa di situ tempatnya. Jadi kalau layani saja hanya sekedar melayani tanpa harus ada ukuran, terpuaskan, saya rasa hanya sekali saja masyarakat. Ini kan terus. Dan kami juga heran, kok bisanya antara Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Barat gitu, anak-anak kami yang TK itu sepertinya janjian gitu. Padahal itu tidak ada kaitan antara satu dengan yang lain. Tapi mereka pada rame-rame ke sini. Kalau banyak pas ada di sini, kalau lihat bus-bus kita yang datang membawa anak-anak kita tuh, yang Mercedes-Benz itu 2-3 parkir di depan. Ini kebetulan bulan puasa saja. Itu setiap hari akan terjadi. Jadi bukan hanya sekadar kita secara teknis di lapangan, kemudian kita tanggulangi persoalan, tapi edukasi anak-anak kita terhadap pengetahuan yang berkaitan dengan pemadam dan penyelamatan itu lewat anak-anak TK kita. Dan saya juga kagum diperlihatkan ular, saya pikir mereka lari, justru enggak, justru senang mereka gitu. Ular ukurannya itu kan, apalagi yang lain. Nah, dia bukakan dia keran untuk air yang mencerat itu besar, itu sudah tepuk tangan mereka. Waduh, itu tanda-tanda juniornya damkar ini, bangun generasi-generasi. Nah, rupanya di situ keterpanggilan secara manusiawi ya, kita namanya. Apalagi teman-teman yang sudah terbiasa di lapangan membantu itu, anak-anak kita saja sudah seperti itu.
Kemudian Pak, ada batasan nggak Pak bagi anggota ketika menerima laporan masyarakat di luar dari tupoksi utama untuk memadamkan api itu Pak? Sudah pasti Mbak. Oke. Karena kita untuk menjaga juga keselamatan Kota Mataram. Artinya apa? Misalnya kalau dalam waktu yang bersamaan terjadi kebakaran di Lombok Barat, terjadi kebakaran di Lombok Utara, dan kita terjadi juga kebakaran di Kota Mataram. Maka yang kami utamakan pasti Kota Mataram. Kecuali di dalam hal-hal yang tidak bersamaan, dan itu pun SOP-nya harus ada permintaan untuk didukung. Kalau sepanjang itu tidak ada permintaan, kita pun juga menghargai teman-teman yang lain. Artinya secara kepemerintahan memang itu tata cara kan. Nah, kita tidak bisa mengambil langsung walaupun di depan mata kita. Harus ada semacam permintaan untuk minta dukungan kalau di luar Kota Mataram. Tapi kembali pertanyaan tadi, kalau secara bersamaan maka batasannya cukup di dalam Kota Mataram. Ada kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya ada permintaan kita mengisi kolam renang misalnya di suatu tempat atau di mana, itu tidak dibenarkan karena itu di luar tugas dan fungsi pokok kita. Tidak bisa seperti itu. Jadi sarana harus selalu standby, kemudian acuannya sudah jelas ada, seperti apa tugas dan fungsi yang mereka sudah harus ada. Tapi yang di luar itu sudah pasti tidak dibenarkan. Dengan adanya tugas dari Damkar sendiri yang sudah mulai meluas ini Pak ya, sudah mulai meluas, tidak hanya untuk memadamkan api, juga tugas-tugas lainnya. Kemudian sekarang kalaupun juga bertugas turun lapangan untuk memadamkan api, juga perbantuan juga ke daerah lain, dan pasti yang paling pertama dipanggil seperti itu Pak ya. Kemudian Pak, dengan adanya misalnya kemarin informasi efisiensi anggaran dan sebagainya, itu berpengaruh nggak Pak terhadap kinerja di lapangan, atau mungkin cara mengatasi itu ke depannya seperti apa? Mohon maaf, efisiensi anggaran dan lain sebagainya kami tidak mengenal di sini, karena itu kan baru-baru sekarang. Ya, itu barangkali dalam pemerintahan yang lebih tinggi. Jadi tidak terhalang kami dengan efisiensi apa dan lain istilahnya itu ya. Karena sebelum ini juga teman-teman ini memang sudah terbiasa untuk melaksanakan pekerjaan ini apa adanya. Apa adanya itu dengan sarana yang memang kami punya, dengan pengetahuan yang kami punya, dengan jumlah personel yang kami punya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini efisiensi anggaran atau apalah namanya kami tidak terpengaruh dengan itu. Karena kalau itu tergantung dengan itu, maka ada perbedaan perlakuan dong terhadap pelayanan masyarakat. Sedangkan masyarakat ini kan mana mengerti dengan namanya efisiensi dan lain sebagainya. Dan termasuk kami di sini juga kami tidak, sebenarnya kami tidak mengenal itu efisiensi itu. Untuk pemeliharaannya sendiri seperti apa? Ya tetap Pak? Kami bisa terjaga pemeliharaan itu, karena memang selama ini dengan anggaran yang ada kami sesuaikan. Ya, alhamdulillah juga sarana kita juga tidak terlalu rusak-rusak amat begitu kan, tidak terlalu juga mogok-mogok terus. Tidak juga sih. Yang penting adalah bagaimana hasilnya seperti itu Pak ya. Hasilnya tetap seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Itu makanya datang terus menerus ke Damkar gitu Pak ya. Oke, nah ukurannya tadi terpuaskan itu. Iya. Oke, nah kemudian Pak, mungkin ini terakhir Pak ya, dari tadi kita sudah membahas tentang peran dari Damkar itu sendiri, mulai dari persiapan sarana prasarananya, kemudian anggotanya yang juga terlatih seperti itu, tidak hanya menghadapi jagonya api gitu Pak ya, tapi juga menghadapi jagonya hati masyarakat sekarang Pak ya. Masya Allah. Kemudian nih Pak, ke depan nih kayaknya warga plus 62 ini kan suka random gitu Pak ya. Untuk kedepannya menghadapi kerandoman dari masyarakat itu seperti apa, kemudian yang perlu ditekankan sebagai mungkin bekal bagi anggota juga itu dalam menghadapi itu seperti apa? Ya, sekali lagi kalau kemarin pemadam ini hanya pemadam kebakaran, masyarakat mungkin sampai hari ini pun tahunya hanya itu. Tapi faktanya di lapangan, sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu masyarakat, itu sebenarnya sudah keluar dari tugas pokok sebagai pemadam kebakaran, yaitu masalah penyelamatan. Nah, dengan adanya penyelamatan ini sebenarnya muncul karena ada praktek-praktek penyelamatan itu sendiri sebelumnya. Jadi kalau sekarang dengan ada penyelamatan, walaupun itu dalam ruang lingkup yang lebih luas, ya kami memang sudah siap untuk itu. Makanya kami himbau kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan api, kita juga punya tim di lapangan, yaitu di
kantor-kantor kelurahan ada namanya relawan kita yang ada di masing-masing kelurahan. Kita sudah punya di situ. Tentu kelalaian-kelalaian terhadap sumber api, misalnya kompor, itu harus benar-benar menjadi perhatian masyarakat. Bagaimana caranya? Ya tentu kita ini harus saling berbagi waktu, berbagi pengalaman, dan berbagi perpanjangan tangan. Kalau kami ini kan tidak bisa menjangkau di dalam kampung sekaligus kalau tidak dilaporkan. Nah, bagaimana dengan tidak dilaporkan? Itulah salah satu fungsi daripada relawan kami yang ada di sana. Kaitannya dengan perluasan jangkauan kerja, penyelamatan itu, ya sekali lagi, penyelamatan ini sebenarnya ada penyesuaian daripada praktek aplikasi yang sudah kami lakukan sebelumnya. Sehingga perlu ada kesempurnaan daripada nomenklatur pemadam kebakaran, yaitu pemadam kebakaran dan penyelamatan itu sendiri. Oke, artinya asal laporan dari luar Mataram pun juga diterima kita gitu siap. Pak ya. Kita siap. Oke, siap. Nah, itu dia jawaban dari semua rasa penasarannya ya pemirsa Suara NTB tentang peran dari damkar itu sendiri. Memang tugas utamanya adalah memadamkan api ya, namanya juga pemadam kebakaran, tetapi juga memadamkan dan mengademkan hati masyarakat dengan keluhannya juga, yaitu divisi penyelamatan tadi Pak ya. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Sudirman sudah berbagi bersama pemirsa Suara NTB. Nanti saat sudah selesai bangunan baru, mungkin kita bisa berbagi lagi yang lebih baru lagi Pak. Siapa tahu ada cerita yang lebih seru lagi yang bisa kita bagi Pak ya. Pasti ada. Oke, keren sekali. Dan sebelum saya tutup, saya ingin melempar sebuah pantun nih Pak Sudirman ya. Siap. Oke, baiklah. Ada batang, ada akar. Cakep. Dan juga dan indah di waktu malam. Cakep benar. Waduh, jagonya api, ahlinya damkar. Masya Dan Allah. tentunya bisa bikin hati tentram. Baiklah. Jangan lupa saksikan terus ya pokoknya podcast kita di episode-episode lainnya hanya di suarantb.com. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Bye-bye.